bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita. Dari tempat ini saya mau berbincang-bincang sedikit terkait dengan isu pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Bersama saya Yudianti Solatwoli dari pendamping lokal desa. Selamat pagi Bapak Apolonaris Rumah TK, Bapak Kepala Desa Peluwaing. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya berdiskusi, berbincang-bincang sedikit terkait dengan kemiskinan ekstrem di desa ini. Nah, Bapak Desa, hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah sejauh apa pandangan Bapak terkait dengan kemiskinan ekstrem ini? Artinya dalam definisi nasional kemiskinan ekstrim itu adalah keluarga yang memang dalam kesehariannya itu mereka makan hanya satu kali. Iya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa di desa Peluwaing ini tidak ada keluarga miskin atau masyarakat miskin. Memang kalau kita katakan kondisi desa Peluwaing ini memang ada masyarakat miskin, tetapi kategori miskin ekstrim itu memang tidak ada. Jadi menurut Bapak, dengan kejelasan Bapak terkait dengan kemiskinan ekstrem ini, orang miskin yang ada di desa Bapak itu banyak, tapi tidak semua dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem, ya. Mungkin salah satu faktor penyebabnya itu adalah pengeluaran, ya Pak, pengeluaran dari masyarakat sendiri lebih besar daripada pendapatannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait dengan beban pengeluaran dan pendapatan dari masyarakat Bapak sendiri. Ini ya yang menjadi permasalahan kemiskinan di desa Peluwaing itu ya dari ini kita melihat bahwa soal skill keterampilan masyarakat, yang kedua mental usaha, ketiga tindakan-tindakan sosial adat khususnya dalam hal kematian itu memang sejauh ini penerapannya itu terkesan pemborosan. Nah, sehingga ini juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Peluwaing. Itu ada beberapa permasalahan itu. Oke, baik Bapak Desa. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi di desa dalam arti masyarakat Bapak, mungkin untuk menghadapi permasalahan itu, langkah atau strategi apa yang Bapak ambil dalam hal kemiskinan ini? Ya, ini dan sepertinya ini menjadi isu nasional, isu nasional, dan selama ini kan sudah ada program-program nasional sebagai stimulan untuk mengentas kemiskinan. Kalau program nasional itu katakan BLT atau program-program ketahanan pangan, ya dari beberapa program nasional itu juga memang menjadi intervensi untuk kemenangan desa sebagai jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, kalau untuk kebijakan-kebijakan yang kita ambil di desa untuk mengentaskan kemiskinan ini kita sudah memulai dengan pelatihan-pelatihan tentang skill dan manajemen. Baru-baru ini kita sudah mengadakan ini dua program pelatihan, yaitu pelatihan tenun ikat dengan pelatihan ternak ayam petelur. Kita berharap bahwa lewat pelatihan-pelatihan ini bisa memotivasi masyarakat
dan bisa melatih masyarakat dalam hal skill, keterampilan usaha mereka, sehingga mereka bisa mengupayakan peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga mereka itu. Program-program yang lain yaitu penciptaan lapangan kerja, khususnya program fisik, yaitu kita ini ada penerapan HOK. Ya, ada penerapan HOK. Kita berharap bahwa semua proses pembangunan fisik ini kita akan tetap terapkan HOK hingga membantu masyarakat untuk sebagai jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Yang lain tadi saya sudah katakan bahwa ada ya ketahanan pangan, program ketahanan pangan. Kita di sini kita melihat memang masyarakat Desa Purba ini dominannya bertani, kayak pada pertanian. Hanya yang menjadi persoalan selama ini harga komoditas itu tidak mendukung sama sekali, sehingga memang masyarakat kesulitan besar. Harga komoditas tidak berbanding dengan harga barang-barang di toko. Ya. Jadi memang kita melihat bahwa ini punya dampak besar sekali terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bahwa masyarakat bisa didukung dengan peningkatan harga komoditas mereka itu. Ya, dalam arti kita lihat sendiri bahwa Desa Keluain rata-rata pekerjaan penghasilan mereka dari petani, sedangkan harga komoditas mereka di pasarannya jauh lebih rendah daripada harga barang kebutuhan sehari-hari begitu ya Pak. Ya Bapak, terkait dengan segala hal yang Bapak bicarakan dari tadi, intervensi pusat yang pada tahun 2022 terkait bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, kira-kira di desa Bapak menerapkannya seperti apa? Oh iya, ini penerapan BLT. Jadi kita ini pada 74 sasaran penerima. Itu tahun dengan 2022 ya. ini. Ya, itu dengan plafon anggarannya 266 juta. Nah, kita berharap bahwa ini juga merupakan sebuah stimulan yang sangat baik, sehingga itu tadi bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, dari 74 yang Bapak hasilkan dari keluarga penerima manfaat secara langsung, kira-kira kriteria seperti apa yang Bapak pakai dalam menentukan 74 ini? Karena setahu saya alokasi anggaran itu persentasenya sudah dibicarakan pada peraturan Menteri Keuangan. Kriteria seperti apa yang Bapak terapkan hingga menghasilkan 74 KPM? Dia selain peraturan atau persyaratan nasional, tapi ya sesuai dengan kondisi lokal, ya kita ada 1-2 persyaratan, yaitu satu lapangan pekerjaan, tidak punya lapangan pekerjaan yang tetap. Ya, berarti kedua, dalam arti pengangguran ya, ya, Pak? pengangguran. Ya. Nah, pengangguran. Kedua, para orang tua yang memang sudah tidak bisa lagi membiayai dirinya sendiri. Artinya selama ini mereka itu hidupnya ditopang oleh keluarga-keluarganya. Maka dari situ kita merasa penting bahwa pemerintah juga bisa bertanggung jawab. Oke, baik. Dari kriteria seperti itu, salah satu beban untuk salah satu cara Bapak untuk menanggulangi kemiskinan itu mungkin salah satunya lewat pendidikan. Seperti apa Bapak terapkan selama ini dalam jalur pendidikan ini, Pak? Mungkin ada beasiswa begitu atau sejauh ini belum?
Kalau belum, harapannya bagaimana? Ya, memang benar ini juga menjadi sebuah agenda, tetapi pasti untuk tahun-tahun ke depan. Sekarang kita belum bisa laksanakan, ya. Tetapi memang kita merasa bahwa ini hal yang sangat penting, karena ini merupakan salah satu cara bagaimana kita mempersiapkan generasi ke depan yang cerdas, kuat, dan tangguh. Oke, baik Pak. Mungkin hanya itu saja yang saya ingin diskusikan bersama Bapak. Terima kasih sekali lagi atas waktu luangnya untuk saya tidak berdiskusi, berbincang-bincang terkait dengan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Desa Bawaslu. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Wahai teman-teman sahabat desa, ayo bergandeng tangan, mengayunkan langkah bersama menuju masa depan. Hasil bumi dan laut kita